Makanya kalau saya nembang begitu nggak ada kesulitan. Tetapi kalau saya nyanyi pop dangdut nggak bisa. Nah, ketika saya mulai tahun 96, saya ingat tuh, saya latihan di sini sama anak-anak itu. Saya punya mood 5 awalnya. Dari itu saya pelajari, saya wujudkan. Kan banyak sekarang ikut Sarah Sehat, ikut pelatihan, pulang ya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida. Kali ini tetap di acara Zura Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial. Dan insya Allah seluruh Kabupaten Bangkalan, Madura, bahkan Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia mengenal sosok beliau dalam dunia seni, tari, dan sebagainya. Mari kita simak bagaimana kisah sepak terjang beliau dalam mendedikasikan diri dalam bidang kesenian. Assalamualaikum Pak Darso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Darso, nama panggilannya, nama aslinya siapa Pak? Sudarsono. Sudarsono. Jawa? Asli Jawa kah? Asli Madura. Madura. Asli Madura. Bapak Ibu Madura. Bapak Ibu Madura. Kelahiran di mana Pak Darso? Kelahiran di Cuno. Berarti di Bangkalan. Di Bangkalan. Ya. Nah, Mas Darso, sepak terjang akhirnya sampai menjadi seorang seniman seperti sekarang ini. Dulu diawali dari pendidikan apa sih? Sekolahnya di mana aja? Silakan, mari berbagi kisah bersama kami para penebar bagi yang ada di rumah. Awal saya kecil tuh memang diperkenalkan oleh orang tua saya. Sejak saya kecil, saya dibawa kemana-mana bermain musik tradisional. Kecil saya diajari musik tuk-tuk kerapan sapi itu. Kemudian kalau malam kerapan sapi saya tidak boleh beli mobil-mobilan, hanya dibelikan itu, katanya orang sini kan tuting, yang kelendang kecil itu sama rebana. Tiap pasar malam seperti itu. Jadi berarti ayah mulai saya kecil? Sejak kecil saya diajar seperti itu. Mohon izin boleh tahu ayahnya profesinya sebagai apa? Kok Ayah saya akhirnya mengenalkan selalu memberikan mainan-mainan alat kesenian? Ayah saya memang pelaku tradisi, seni tradisi. Dia itu punya grup sandur. Punya? Grup sandur. Ya. Dan dia punya grup mecopat, memacah. Maka saat diajari memacah sejak kecil, diperkenalkan sejak kecil, dibawa kemana-mana gitu. Makanya saya tidak ada kesulitan tentang itu. Jadi akhirnya dengan sendirinya begitu ya, karena memang sudah dari darah dan dagingnya udah mengalir darah kesenian, dan memang sehari-harinya sudah diperkenalkan oleh orang tua begitu ya. Saya saudara 5, kelima itu perempuan 3, 2 laki, saya dengan kakak saya. Yang perempuan juga sama, bisa bermain musik tradisional. Jadi tidak heran kalau di rumah saya itu sudah terbiasa dengan yang namanya musik-musik tradisional. Mbak saya sekarang tuh punya grup sambro gitu. Wow. Alat pertama apa Pak Darso? Yang bisa Pak Darso mainkan pada saat masa kecil? Ya itu kelendangan. Kalau orang Madura itu istilahnya kelendangan. Ternyata saron ya. Ya kecil itu Bu. Jadi dibelikan yang kecil itu, dulu kan larasnya memang betul laras berlaras kan, sekarang kan dari seng itu. Dulu enggak, itu memang betul-betul bernada slendro kalau dulu. Jadi harganya kalau dulu itu ya lumayan bukan mahal ya kan, tetapi lumayan tidak seperti sekarang, memang betul-betul berlaras. Nah, sejak kecil memang saya diajari bapak memang seperti itu. Sama dengan kakak saya, diajar seperti itu. Berarti kesehariannya seperti bermain atau bagaimana? Selain tadi kan tidak dibelikan mobil-mobilan, tapi diperkenalkan alat-alat musik. Nah, untuk caranya bapaknya Pak Darso untuk mengajak itu gimana? Ya bapak saya tuh gini Bu. Saya sejak kecil ditanamkan mungkin langsung ikut gitu? Ya. Atau memang langsung diperkenalkan? Dibawa untuk mencopat Karos Baya, pernah saya. Dibawa ya, diajak ya. Jadi kalau bapak nembang kan saya itu otomatis kan mendengar. Nah kemudian
Baju saya dibelikan baju pesaan itu saya umur berapa ya, umur SD, sebelum SD. Jadi memang pakai baju hitam-hitam. Jadi kalau dulu diajak bapak untuk nonton kerapan sapi, nonton balap beca, balap sepeda, harus pakai itu. Balap beca, balap sepeda. Iya, dulu kan ada balap sepeda, balap beca, ada di sini Bu dulu. Oh. Jadi di pecinan itu kalau tidak pakai itu jangan ikut begitu. Sama kakak saya. Kalau enggak pakai baju pesaan itu tadi. Nggak boleh ikut gitu. Nah, saya juga emang itu mulai dulu sejak kecil. Nah dari itu kan saya punya dasar seperti itu. Baru SD saya belajar karawitan di Saksak sini. SMP saya ikut sanggar. Kemudian SMA saya baru boleh tahu SD-nya dulu SD apa? SD Pejagaan 6. SD Pejagaan 6, ya. SMP 4. SMP 4. Kemudian saya karena dengan senang seperti itu tersalurkan hobi di situ. Sejak SMP saya banyak Bu belajar yang namanya musik dan sebagainya ya kan. Saya belajar pencak, pokoknya saya senang dengan kegiatan pada waktu itu. Sehingga sekarang kalau saya bisa ini bisa itu memang dari dulu. Bukan tiba-tiba. Bukan, ya kan. Tapi memang sudah dibiasakan. Dibiasakan. Akhirnya bisa kan begitu. Makanya kalau saya nembang begitu tidak ada kesulitan, tetapi kalau asalnya nyanyi pop dangdut tidak bisa. Ya kan. Saya elektron itu karena memang kebutuhan ya kan, tetapi kalau saya disuruh nembang mau coba langsung jadi. Jadi tidak ada kesulitan karena sejak kecil memang ditanamkan seperti itu oleh bapak. Nah dari itu saya berpikir ya kan, kalau saya memang bapak saya tuh saya heran Bu ya. Saya pernah SD itu pada waktu itu kasihnya Bu Yanto, saya ingat ya. Dikirim posting SD kalau tidak salah ke Madiun. Malah bapak saya melarang jangan ikut kesenian. Kenapa? Karena takut seperti saya begitu. Nah jadi kalau berkesenian pada waktu itu tidak menjanjikan. Saya memang karena hobi ya kan, ya saya jalani. Nah saya pelajari karena ibu saya meninggal saya umur 2,5 tahun. Jadi saya diajari sudah dengan sendiri kan mandiri di situ. Nah kemudian itu baru saya bawa ke dalam kesenian bagaimana saya harus berjalan di kesenian karena hobi saya. Jadi sebenarnya saya itu hobi sebenarnya. Nah seorang Mas Darso atau Pak Darso, selain bermain alat musik, pencak silat, terus apa lagi? Saya ikut band, terus? Saya ikut qiraat, saya ikut kegiatan-kegiatan pada waktu itu seperti itu olahraga tradisional, apa ya namanya ya, bermain dengan teman-teman itu. Jadi organisasi saya aktif di situ. Terus bagaimana dengan akhirnya Mas Darso sekarang bisa punya sanggar? Terus jiwa tarinya itu dari mana? Dengan otomatis kalau jiwa tari itu karena bapak saya dulu kan memang punya sandur, ya. Bapak itu kan namanya julukannya Kelebun Toncung karena apel toncung. Apel toncung, julukannya akhirnya? Kalau dipanggil tuh Kelebun Toncung, bapak tanjakan begini. Dan paman saya yang ngajak saya mau copat juga sama-sama aktif di situ, sehingga saya melihat dan sebagainya. Nah kalau saya harus jangan seperti bapak saya. Pernah 2 tahun bapak saya itu menghilang main ke Cibedeje ya, Kalimantan Utara. Gitu pulang dikiranya dapat uang kan, ternyata ibu saya kan ibu tiri ya kan, waktu itu cerita ke saya dikumpulkan di Langker itu, tak kira dikasih uang, ternyata bilang saya itu akan jual tanah depannya rumah sakit karena saya dari sana tidak dapat apa-apa. Ya karena dia berkesenian. Ya kesenian dulu kan memang berkesenian alat tradisional. Nah sejak itu saya belajar ke sanggar dan saya bagaimana saya ingin menyalurkan bakat saya tidak seperti bapak saya. Bagaimana dengan seni kita bisa hidup, itu kata tangannya begitu. Jadi berpikirannya berbeda. Yang kemarin adalah berkesenian tidak membawa apa-apa pulang. Dan Pak Darso ingin merubah mindset itu. Dengan berkesenian bisa menghasilkan uang. Dengan sesuatu bukan uang saja.
Saya dulu ikut sanggar, Bu. Ikut sanggar tuh begitu Menghasilkan pulang. karya dan finansial. Iya, bisa jadi seperti itu ya kan. Saya dulu ikut sanggar ketika pulang ya kan, ya tidak dapat apa-apa, status gak ada, uang gak didapat, masa depan gak didapat. Pada saat ikut sanggar. Pada saat ikut bukan hanya sanggar saja ya kan, yang lain kan hanya mereka tuh kan tidak dibarengi dengan apa namanya ekspektasi ya kan, begitulah bahasanya seperti itu. Nah, saya ingin menghilangkan image seperti itu. Terus dengan cara apa? Dengan cara saya banyak belajar menimba ilmu kemana-mana, baik ke teman di Jogja, di Solo dan sebagainya. Saya dulu saya punya partner, Bu, namanya Dwi Kurniawan. Nah, saya pernah dengan dia. Nah, dulu kalau naik kapal itu kan masih 750 rupiah ongkosnya. Jadi punya motor CB berdua, CB ya ke Taman Budaya. Nah, Di saya Surabaya? kan, ya di Surabaya. Saya kan tidak belajar seni, ya kan. Saya hanya belajar di sanggar-sanggar dan juga belajar ke orang-orang yang saya anggap itu bisa mumpuni dalam bidang seni. Saya ke sana. Jadi kalau ada orang garap tari saya lihat, kalau ada garap kerabitan saya lihat. Karena bagi saya guru yang paling bagus itu melihat dan mendengar Dan melakukan. itu harus ya kan. Nah, ketika itu saya baru ya kata terbesit, saya bisa seperti itu. Saya kalau latihan di belakang sini Pancanete melihat orang bapak-bapak main band, saya bisa seperti itu sebenarnya. Kemudian ada kalau tari kolosal di sini, tari pecut ya kan, saya bisa seperti itu, saya bisa membuat. Tetapi saya orang tidak mampu, saya tidak punya apa-apa, saya bagaimana mewujudkannya. Makanya saya harus punya seperti itu. Jadi saya memulai belajar menggarap tari itu saja saya SMA saya garap tari, garap karawitan. Alhamdulillah ketika saya garap dulu itu SD Katon 2, SMP 1, STK Sejahtera Kamal. Kenapa saya ingat? Karena prestasi awal saya dapat dari itu. Semuanya juara 1. Yang TK Sejahtera lomba di Surabaya, yang SMP 1 di Madiun, yang SD Katon 4 di Blitar. Jadi pemicunya tiga sekolah itu akhirnya laju untuk membuat sanggar begitu. Nah iya, saya tidak ada terbesit buat Belum. sanggar, belum. Karena setelah dapat 3 penghargaan juara 1 semua, apa yang dilakukan? Saya kan begini, saya tidak ada terbesit ingin mempunyai sanggar seperti sekarang ini ya kan. Tapi bagaimana saya berkesenian, berjalan dengan hobi saya. Paling tidak saya punya media. Nah, kalau lukis medianya kan kanvas dengan pensil. Ya, kalau puisi hanya dengan oretan kertas kan bisa. Tapi kalau seni musik dengan tari, medianya manusia. Yang selalu berubah kan. Nah, ketika kita berbicara dengan seperti itu, kan itu tantangannya berat. Kenapa? Karena kita harus memberikan anak-anak itu kesenangan sebagainya. Di tahun 80-an ya kan, saya ingat pada waktu itu saya ikut sanggar. Sanggar itu sanggarnya Bapak Mestur dan Pak Hasan. Itu udah vakum karena harus budaya tuh masuk. Saat itu pula saya juga ikut yang namanya organisasi lain ya kan, yang sama-sama berkesenian, ikut dangdut, ikut band, semua ikut. Semuanya. Semua ikut ya. Namanya kan? Juga menimba ilmu ya. Ya. Nah, ketika itu saya mempunyai niatan. Ya. Saya akan berjalan di sini. Ya, saya berjalan di sini. Apa yang saya punya, saya nggak tahu. Yang penting saya lihat. Jadi kalau fondasi hati ini udah kuat ya kan, apapun terjadi sama langkah. Makanya sekarang saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa yang tidak bantu saya. Karena itu adalah langkah saya. Perjuangan. Kalau saya berkesenian, kalau saya rugi, ya tidak usah menyalahkan orang lain begitu. Nah, ketika saya melangkah, ya pertama kali yang jelas ya kan adalah bagaimana saya punya sarana, bagaimana saya punya tempat, bagaimana saya punya semuanya pendukung di situ. Sementara saya tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya contoh kecil saja, saya banyak belajar dengan teman-teman di luaran sana. Mereka berkesenian itu tidak tanggung sebenarnya. Ya, membuat karya bukan satu. Nah, satu hari mereka, jadi saya setiap hari saya ingin buat ini kan. Setiap hari saya memikirkan ini. Kan berarti Pak Darso
punya pemikiran seperti itu. Iya. Tapi apakah pas waktu itu juga akhirnya punya keyakinan bahwa ini akan menghasilkan uang atau menghasilkan income atau menghasilkan karya nantinya? Saya berpikir begini, Bu. Pemikiran saya ingat pada waktu itu di era itu penyanyi luar negeri Michael Jackson. Itu apakah satu menginspirasi saya. Michael Jackson main ke Indonesia. Indonesia tidak bisa bayar untuk membuat alat soundnya, tidak bisa karena akan mematikan beberapa kabupaten. Karena seorang Michael Jackson main ke sini. Loh, seni kok bisa hidup di luar negeri? Kenapa kita tidak ya gitu? Tantangannya luar biasa. Ya, tapi kita itu masa nggak bisa sih orang jualan apa namanya citeng ya itu bisa naik haji apalagi seni. Nah itu keyakinan utama kali. Yang kedua ya kalau udah keyakinan baru kita keyakinan, kemauan dan kehendak itu. Kemauan harus menyatu, jangan tanggung-tanggung begitu. Berarti pemikirannya Pak Darso di luar negeri aja karya seni begitu diapresiasi. Iya. Nah, begitu ya. Nah makanya kenapa di sini tidak dan kenapa tidak bisa menghasilkan uang seperti yang di sana begitu. Nah, memang ada keraguan, ada sih Bu. Keraguan tuh ada. Tetapi keraguan tuh bisa ditempuh dengan apa yang kita jalani. Makanya sekarang teman-teman itu janganlah bahas karya itu sebuah momok yang menjadikan takut. Jangan. Kalau takut berhenti aja, ya kan. Nah, ketika saya mulai tahun 96, saya ingat tuh saya latihan di sini sama anak-anak itu. Saya punya mood 5 awalnya. Nah, saya garap akhirnya di sini kan dulu catatan sipil. Saya latihan di sini karena pacarnya tidak bisa, karena waktu itu ada 3 sangga udah vakum. Saya pamit ke guru saya, diperbolehkan saya pamit ke pencak saya. Jadi saya tidak hanya punya satu guru. Banyak guru ya kan. Baik itu sambil lalu ya maaf aja saya tidak latar belakang bukan seorang akademis, tetapi saya banyak belajar dari buku-buku itu bagaimana sih yang namanya musik, bagaimana sih yang namanya roh musik dan sebagainya. Dan dari itu saya mulai melatih anak-anak di sini dari 5 orang. Dari 5 orang itu saya di rumahnya ya kan. Nah ada lomba di Surabaya, alhamdulillah saya masuk pada waktu itu, berkali-kali masuk ya berkali-kali kalah gitu kan Bu ya. Nah perjuangan di awal. Lucunya Bu, seragam pertama kali saya memang tidak punya busana. Akhirnya saya naruh karung goni di penjahit. Naruh karung ya kan di penjahit itu dia. Saya ingat di Sumur Kembang, di Keranan, di Curug. Buat gitu. Ya sisanya potongan tuh taruh di situ. 1 minggu saya ambil, mesti dari itu ada yang sama, walaupun tidak sama kayaknya tapi ada yang sama warnanya. Dari itu sama saya dengan Mas Dwi Kurniawan tuh teman saya yang meninggal itu, baru kita buat dapat 1 baju, minggunya lagi dapat 1 baju. Ya, jadi kalau sekarang ada teman-teman tuh tantangan seperti itu, ya tantangan saya dulu lebih berat. Kalau teman-teman di Jogja waktu itu kan bisa dibuat hidup kan, di Bali bisa dibuat hidup. Tapi di daerah, ya di daerah jangan tantangannya sangat lebih berat lagi. Nah, kalau mindset kita itu atau di dalam pikiran kita ini selalu nanti kalau saya berkesenian dan dibantu, saya tidak bisa makan, ya kan? Jangan itu dulu, jalani dulu, langkah dulu, ya kan? Lalui dulu. Apakah dengan saya jualan emas bisa makan? Banyak sih orang jualan emas, banyak utangnya. Kan begitu. Nah dari itu berjalannya waktu saya dapat prestasi. Saya banyak prestasi pada waktu itu tahun berapa tadi di PON 2000, terlibat di SEA Games. Itu sudah punya sanggar? Sudah punya sanggar. Sudah merintis sanggar. Merintis. Ya, berarti belum ya? Tahun 96 tuh saya sudah memulai. Buat saya itu awalnya cuma 5, hanya ada di register ada. Hanya banyak yang ikut pada waktu itu sudah puluhan. Di sini udah penuh Bu. Waktu itu bupatinya masih Pak Ja'far Syafi'i. Nah, ketika berjalan ternyata dari prestasi itu tahun 2000 saya mendapatkan kepercayaan untuk terlibat di PON 2000. Ya karena prestasi yang menang-menang itu sebelumnya ya kan.
Akhirnya saya berniatan tahun 2002 saya kukuhkan sanggar itu. Tahun 2002 baru dikukuhkan. Sedangkan menang-menangnya sebelum 2002. Prestasi-prestasi yang diraih ini mulai 96, 97 sampai akhirnya dikukuhkan tahun 2002. Apa nama pertamanya? Saya dulu kan ini sama Mas Maong. Yuk kita kasih nama aja. Siapa pertamanya? Mas Dwi Kurniawan. Mas Dwi Kurniawan sama Mas Dwi ini yang berdua yang tadi yang sambil naruh kain iya. Kayak karung ini. Terus dia tuh kan pelukis ya kan. Nah, ngasih filosofi nama apa sanggarnya? Pertama kali Tarama. Taruna Remaja Madura. Taruna Remaja Madura. Ini sama Mas Dwi nyiptain nama. Saya mengatakan seperti itu. Oh, terus? Jangan Tarama, identik dengan musik. Kata Mas Dwi. Nah, pulang aja dulu, ya kan, pulang dulu. Kemudian ketemu di sini, udah Tara aja. Saya tertawa. Loh kok kayak tara nasiku begitu. Saya bilang, udah apalah arti berubah nama, ayo kita jalani. Nah dari itu terus Bu, yang namanya sarana ini semuanya harus kita penuhi. Semangat ada, ya kan. Tetapi semangat itu bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa? Kan begitu kan Bu ya. Nah akhirnya dari perjalanan itu banyak akal-akalnya harus saya buat, ya kan. Saya pernah ya kerja di pemulung di mana di Kelobungan. Ya pemulung, saya cari kardus, saya cari kardus, plastik, itu banyak kerja di situ. Nah dari itu saya saya sampai ke Tonaan cari kardus, cari itu. Ke tempat Mbah dong. Nah, sampai ke situ Mbak. Iya, karena saya kan ke daerah ke desa-desa itu kan kardus itu sama plastik itu kan sama putihan. Kalau kertas itu putihan yang HVS itu yang mahal itu. Nah, saya bilang ke yang punya gudang, akan saya kerjakan. Saya digaji pada waktu itu 400.000 pada waktu itu, 200 untuk keluarga saya, 200 untuk saya berkesenian. Itu saya baru mulai saya punya hasil. Nah sebelum itu kan saya tidak punya apa-apa. Berarti intinya semua dikerjakan asalkan halal. Iya. Nah ketika itu ini sudah menjadi nama Tara. Udah. Tarara sudah. Oh, ya. Kok bisa jadi Tarara? Ya yang berdua di sini ini Bu. Tarama jangan. Terus akhirnya Tara kan tadi. Tarara. Nah, Tarara apa Tara? Tarara. Nah, Tarama jangan karena identik dengan musik. Katanya Mas Paong, saya nambah ra aja di belakangnya. Tarara. Kapan itu munculnya? Munculnya sejak tahun 2002 itu. Ya pas akhirnya dikukuhkan. Iya. Awalnya itu saya ingat pada waktu itu habis tahun baru. Habis saya bersepeda itu kan ke sana bersepeda. Pulang ke sini latihan ya kan. Akhirnya dikasih nama Tarara, Taruna Remaja Madura. Nah, bukan Tarama ya? Bukan, Tarara. Tarara. Akhirnya pindah ke Kawedanan. Tempat latihannya kalau di sini dibangun pada saat Pak Fatah dibangun senam di sini, saya pindah ke sana. Nah, di sana lama saya di Kawedanan, sekarang jadi rumah dinas Wabub. Nah, di situ saya banyak karya di situ. Hong Bahong saya Hangklung Topeng di situ banyak karya. Nah, sedangkan kita berkarya kan perlu biaya. Nah, ketika saya ganda terasa kok saya punya karawitan, saya punya baju, punya ini, kan kita dijalani. Nah kalau dijalani otomatis ya kan tantangan mesti ada, tetapi semangat tuh harus. Jadi kalau kita ini ingin akan tidak memulai, kapan jadinya? Makanya sekarang ini kan banyak, mohon maaf aja kalau saya boleh menyimpulkan, komunitas sekarang dengan komunitas waktu saya dulu tuh lebih bagus yang dulu sebenarnya. Dulu tiga sanggar sama-sama berjalan. Sekarang mana ada sanggar berjalan, kembang kempes. Kenapa? Karena tantangannya satu. Orang punya sanggar tuh harus mempunyai satu, yaitu mau memikirkan sanggarnya tiap hari, mau memikirkan anaknya tiap hari. Saya punya anak-anak tuh banyak sekarang, tapi bagaimana anak saya itu di sanggar betah. Sudah berapa sekarang? Menurut saya dari 2002 yang Tararanya tadi
lahir dikukuhkan resmi kukuh kan gitu, sudah oke dengan Mas Dwi tadi. Terus sampai sekarang 2021 sudah berapa muridnya Pak Darso? Kalau register tuh mohon maaf kapan hari 3.000-an gitu. 3.000. Iya. Kalau dapat aja di registernya itu. Terus saya kalau mengadakan pagelaran setiap HUT itu saya 3 tahun sekali mengadakan pagelaran. Tidak perlu mengundang orang luar saya. Menurut saya udah penuh. Itu. Pak Darso, bagaimana Anda memanajemen sanggar yang sudah besar seperti ini? Kan ini kan terkadang banyak dilihat orang, wih enak nih, wih muridnya udah banyak. Ya. Bagaimana sih memanajemennya? Nah, memang begini Bu, saya tadi mau lupa ya kan. Ternyata kenapa sanggar-sanggar, kenapa bapak saya itu seperti itu? Karena tidak dimanage dengan bagus, tidak dimanajemeni dengan bagus. Saya pernah ikut pelatihan manajemen seni di Surabaya, ada piagamnya. Dari itu saya pelajari, saya wujudkan. Kan banyak sekarang ikut Sarah Sehat, ikut pelatihan pulangnya pulang. Kelebihan saya itu udah habis pelatihan saya coba. Karena bayar ya Pak, emang ilmunya bayar. Iya. Ilmu udah bayar, tidak dilakukan. Ya, makanya dimanage sedemikian rupa sanggar itu berjalan. Memanage seperti apa? Yang pertama kali ya kan, kalau harus rapi apanya, harus yang memang dipegang teguh itu apanya? Satu dalam Bu, memanajemen sebuah sanggar. Ya, satu Bu ya, bagaimana ini urusan hati. Urusan hati. Ya. Bagaimana anak-anak itu masuk ke sanggar merasa diuntungkan, itu prinsip. Bagaimana anak-anak masuk ke sanggar diuntungkan? Diuntungkan bahwasanya sanggar ini bermanfaat. Jadi dalam segala hal. Dalam segala hal. Makanya saya melatih anak-anak, kamu jangan hanya di pelaku saja, kamu jadi kreator. Makanya anak saya itu tiap bulan saya terjunkan ke sekolah-sekolah untuk ngelatih. Otomatis dia jadi go di situ. Otomatis dia tuh, kamu kalau sekolah jangan jauh-jauh, di sini aja ada IKIP ya kan, di sini aja. Ketika dia lulus jadi go di situ. Makanya banyak murid saya itu jadi PNS ya kan, saya sendiri nganggur. Itu namanya manfaat. Manfaatnya itu. Tapi bagi saya lakukan dengan senang ya kan. Kenapa? Saya pakai hati. Iya, saya punya kayak anak-anak. Saya tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi saya punya anak-anak. Ya kan? Saya punya itu udah kekayaan luar biasa. Berkah itu namanya, Pak. Berkah, iya. Nah, makanya anak itu bermanfaat itu untuk menciptakan anak militan dulu. Ya, makanya ketika dia masuk ke sanggar ya kan dia senang dia. Jadi kedua, bagaimana kita mengatur yang namanya manajemen yang lain. Ya kan? Contoh manajemen tentang sebuah keuangan, manajemen tentang sebuah latihan, manajemen tentang makanya bisa pilah-pilah. Ada manajemen tentang sebuah tentang musik, bagaimana pengelolaan musik ini, bagaimana pengelolaan dengan yang tari ini. Maka pengurus di situ itu banyak seksi-seksi di situ. Dan saya manfaatkan dan saya pekerjakan. Berarti kayak perusahaan juga ya Pak? Bisa jadi seperti saya tidak tahu perusahaan. Namanya juga manajemen. Bagaimana di sini ada output yang menguntungkan antara pendidiknya dan juga muridnya kan begitu. Dan akhirnya bisa memperbarui atau memutus mata rantai yang nasib yang tidak nyaman di waktu lampau. Sudah belajar dari orang tua ya Pak. Sudah belajar dari orang-orang yang terlebih dahulu. Iya. Dan akhirnya Pak Darso bisa membuktikan bahwa Pak Darso tidak seperti beliau-beliau di zaman lalu dalam hal memperbaiki perekonomian. Ya. Sekarang Bu jangan, kalau Ibu ke sanggar, lihat aja di bendahara saya. Ya kan? Tadi buka aja di situ. Anak-anak tuh per 2 minggunya dapat honor. Saya tidak ngajari kamu untuk cari uang di seni. Tidak, tapi bagaimana kamu dengan seni kamu punya etika, punya akhlak dan punya skill. Uang dengan seni masuk. Lihat aja Bu, per 2 minggu ada dapat 1 juta. Berarti boleh ya saya lihat ya. Lihat aja ke sanggar kalau tak percaya. Pak Darso, karya apa aja sih yang fenomenal yang sudah Pak Darso ciptakan? Yang pertama kali saya tari pecut kolosal. Sebanyak dulu itu 100 orang. Tari pecut. Tari pecut. Lalu?
Ibu jangan tanya lalunya dulu. Apa? Busananya saya dapat dari mana? 100, Bu. Saya tidak terpikirkan lagi, terpikirkan karyanya, tidak terpikirkan Buat busananya. karyanya susut itu tidak sulit ya kan, tapi busananya, ininya. Iya. 100 loh. Perintil-perintilannya itu ya. 100. Ibu beli pecet aja 100 ya kan? Iya benar. Kalau orang, Bu, ingin berkorban di situ ya kan. Harus totalitas Kalau ya. totalitas. Terus dapat dana dari mana? Ya, saya nggak tahu dapat dari mana, Bu. Beuh. Tetapi begitu saya berjalan, ya kan, berjalan dari job-job itu yang berjalan, dari saya yang bekerja begitu itu, ya kan, karena semangatnya itu, ya kan, naruh uang gitu. Alhamdulillah. Berarti pakai uang kas ya? Ya, uang pribadi bisa, uang kas bisa gitu kan. Oke. Karena berjalan itu baru kita ini uang itu tidak terasa. Karena saya contoh begini, Bang, Ibu ingin beli mobil, Ya. tapi Bu tidak punya, ya kan. Ibu jaga Nabung. karena dengan pengen itu sehingga Ibu nabung. Berarti disiplin ya, disiplin, manajemen. Manajemen. Oke, karya yang terbaru yang akan di launching apa? Karya terbaru ini sudah dalam proses. Ya, Saya namanya? Saya menemukan yang namanya wayang. Wayang. Berarti karya terbaru ya, belibet jadi ngomong. Karya terbaru yang akan dikeluarkan oleh Sanggar Tarara adalah Sumbernya ke wayang. sumbernya wayang, lalu Topeng. ada Topeng. wayang, ada topeng. Topeng. Masih rahasia ya? Ya, Pak? Masih rahasia. Masih rahasia. Oke, kita tunggu karyanya Pak Darso. Tentunya untuk Bangkalan menjadi lebih hebat dan anak-anak yang di bumi Bangkalan lebih bisa berkarya lagi. Harus. Satu kata. Menurut Pak Darso, mie goreng atau mie kuah? Mie kuah. Kenapa? Karena saya senang yang namanya ada kuah-kuahnya itu. Es teh sama es jeruk. Es teh, es jeruk. Sambal terasi apa sambal mentah? Sama terasi. Ibu apa anak? Ibu. Yakin? Yakin. Terus Indonesia adalah? Indonesia adalah merdeka. Jawa Timur? Jawa Timur jaya. Madura? Madura harus maju. Bangkalan? Bangkalan harus sukses. Pak Darso? Harus tetap. Satu kata, Pak Darso. Oh, iya. Satu kata. Nah, kalau bicara saya ini saya bingung. Ya udah, saya dulu deh, Bu Zainab. Bu Zainab. Satu kata. Satu kata, Bu Zainab. Iya, buat saya apa? Oh iya. Lu dikit. Satu kata buat saya apa? Satu kata untuk Bu Zainab. Sabar. Satu kata buat Pak Darso. Terakhir. 3, 2, 1, tet, habis. Kuat. Oke, terima kasih Pak Darso. Kita tunggu karyanya yang ke depan untuk para penebar bahagia di rumah semuanya. Tetaplah tebarkan bahagia. Karena apa? Dengan kebahagiaan kita bisa berkarya. Tentunya kita bisa membuat manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Tentunya tanpa menyakiti. Lakukan, katakan, jalankan yang terbaik untuk kita dan untuk kita semua. Yuk, salam bahagia. Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Dadah, terima kasih.